Ada jaminan 7 golongan yang Allah jamin. Oleh Rasulullah SAW dikatakan ada 7 golongan manusia kelak di akhirat ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita harus berusaha. Kita harus berusaha termasuk 7 golongan manusia. Ya, harus ada berusaha. Kita harus berusaha menjadi 7 golongan manusia yang mendapatkan jaminan keselamatan kelak di akhirat. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya fi taatillah, pemuda yang hidupnya rajin di dalam taat kepada Allah. Budak ngorakeun tapi rajin, ka masjidna rajin, ngajina rajin, wah rajin amal soleh. Nah itu pemuda hebat itu. Ya. Amun kus karolot ka masjid geus usumna atuh rek ka mana deui? Adi, aya geus kolot rek ka mana deui kitu. Da teu payu geus kolot mah, heuh? Erek pelesir wae geus kolot, geus aki-aki pelesir. Pantes teu Adi? Teu pantes. Geus kolot mah pantes da ka kuburan. Kalau budak ngora pelesir nya beujeuhna da ngora keneh gitu. Tapi ini dia masih muda, tapi dia lawan hawa nafsunya. Ya, bukan main-main, bukan rekreasi, tapi dia ke masjid, dia ke pengajian, wah giat, taat kepada Allah. Nah, itu pemuda dalam taat kepada Allah yang seperti itu dalam jaminan Allah kelak di akhiratnya. Masya Allah. Ya. Yang ketiga adalah warajulani tahabba fillah ijtama alaihi tafarraga alaih. 2 orang, 2 laki-laki, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Karena apa? Kita harus cinta kepada orang itu karena Allah. Tidak boleh kita benci kepada orang, ya. Tidak boleh. Kita harus mencintai orang lain, tapi harus apa? Karena siapa? Karena Allah. Kita berteman harus karena apa? Karena Allah, bukan karena kayanya. Abang nages beunghar di deukeutan. Begitu kokoro bangkrut, jauh, lain gitu. Bertemannya karena Allah. Berteman kita harus cari teman. Mana yang harus kita jadikan teman? Ketika kita berteman dengan orang tersebut, kita tambah baik. Nah itu jadikan teman. Ulah ayeuna urang wauh jeung manehna jadi kacrun, jadi ngaco, jadi wani doraka. Nauzubillah min dzalik. Cari teman-teman yang ketika kita berteman dengan orang tersebut, kita menjadi orang yang baik, akhlak kita tambah baik, ibadah kita tambah baik, hidup kita tambah baik, hati kita tambah baik. Nah itu cari teman-teman seperti itu. Teman hidup, ima istri kita, siapa saja teman hidup. Ya, jadi berteman itu harus pilih-pilih, ya. Jangan sembarangan berteman, itu pengaruhnya sangat fatal, sangat besar. Pergaulan itu sangat besar pengaruhnya. Atau semadi, ya. Kalau orang berteman, berkawan dengan orang yang nggak baik, nanti dia itu bisa nggak baik. Ya, lama-lama dia nggak baik. Berteman dengan orang yang ahli maksiat, lama-lama dia melaksanakan maksiat. Itu bahayanya berteman. Nah, kita harus berteman dengan orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang takut hatinya kepada oleh Allah. Cari mereka, jadikan kawan kita, ya, karena Allah. Yang keempat, ya warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Jaminan orang yang dijamin kelak di akhirat oleh Allah, dia akan selamat dari berbagai bahaya kelak di akhirat. Yaitu seorang laki-laki yang hatinya sangat cinta ke masjid. Tuh, singgarato ka masjid teh. Ah, mading. Ya, nu resep cinta ka masjid. Kudu urang buya, masyaallah. Mantan nama betah di masjid teh. Urang betah sabar aja di masjid bating. Keur di masjid ge inget ka imah.
Mana ingat ke masjid jeung ingat ke imah. Ya. Itu kita harus cinta ke masjid. Al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu tempatnya orang-orang yang bertakwa. Kesian masjidnya itu. Pan lockdown buya, teu nanaon lockdown ge. Itu abungna lockdown mun ka masjid-masjid acan. Ai ka pasar init maneh, ai ka mall init maneh, ai ka masjid sieun. Piraku. Ya, ulah kitu. Tetep ngangge aturan ti pamarentah, jaga jarak, make masker, kukumah heula, bawa gitu biasa ya. Ngan ulah jadi alasan teu ka masjid. Itu orang yang hatinya cinta ke masjid, dia bersih-bersih masjid, mewangikan masjid, dikontrol masjid, bisi kontrol, dibersihan. Masya Allah, luar biasa ya. Orang yang menjaga kebersihan masjid, satu remeh, satu debu yang dia keluarkan dari masjid itu menjadi mas kawin bidadari. Artinya jadi penyebab masuk ke dalam surga. Ai bidadari ayana di neraka di surga. Gitu di surga. Tah kurang micen remeh, micen runtah. Hiji ti masjid eta teh mas kawin bidadari, hartina matak asup ka surga. Masya Allah ya. Jadi jaga kebersihan masjid ya, jaga kebersihannya, jaga keamanannya masjid ya. Itu cintai masjid, cintai masjid. Orang yang cinta ke masjid, terhadap masjid dia cinta, dia akan mendapatkan jaminan keselamatan kelak di akhirat. Masya Allah. Yang kelima adalah seorang laki-laki yang tidak tergoda oleh perempuan yang haram, atau perempuan tidak tergoda oleh laki-laki yang haram. Hati-hati apalagi zaman sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi. Apalagi zaman sekarang, ya Allah ya. Auzubillah, mudah-mudahan dijaga kita sekalian ya. Tidak. Jadi yang kelima adalah laki-laki yang tidak tergoda oleh perempuan yang haram. Itu dahsyat ya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW diantaranya, ma taraktu fitnatan ba'di adarra lirijal minan nisa. Tidak ada godaan yang paling besar ya, yang paling berbahaya untuk laki-laki, kata Rasulullah SAW, melebihi perempuan. Waduh. Ketika setan menggoda seseorang dengan cara ini tidak mempan, cara ini tidak mempan, yang terakhir dengan perempuan. Nah, hati-hati perempuan ya. Harus jadi perempuan-perempuan sholihah ya, jangan perempuan-perempuan yang tidak sholihah. Hati-hati. Bahkan kebanyakan ahli neraka itu perempuan kan ya. Lolobana pangeusi neraka teh lah awewe kayak di akhirat teh. Nah, mudah-mudahan ya ibu-ibu ini bukan menjadi penghuni neraka, tapi menjadi penghuni surga. Jadi ratunya bidadari itu. Nah, yang kelima, laki-laki tidak tergoda oleh perempuan yang haram ya. Zaman sekarang banyak yang terjadi ya. Ya, apalagi ya Allah sudah bebas. Pergaulannya bebas. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, mudah-mudahan dijaga semuanya oleh Allah ya. Diselamatkan oleh Allah semuanya ya. Amin ya rabbal. Kemudian yang keenamnya, warajulun tasaddaqa bisadaqatin, yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang dia itu sedekah, tapi yang diberi tidak tahu kepada yang memberi. Nah itu sedekah samar.
nu dibere teu apal ka nu mere. Nah, itu sedekah yang paling bagus. Kemarin saya mau jelaskan tentang keistimewaan sedekah. Jadi yang keenam, yang mendapatkan jaminan keselamatan dari bahaya hari kiamat, hari akhirat adalah orang yang dia tangannya murah. Tangannya murah untuk memberi orang lain, untuk sedekah. Ya. Allah itu tidak menilai banyak dan sedikitnya, bukan itu yang dinilai si Allah. Ikhlas atau tidaknya, nah itu. Ya. Ikhlas atau tidaknya. Kalau ikhlas itu ya. Kalau ikhlas nilainya menjadi besar di sisi Allah. Ya. Jadi Allah tidak memandang kecil atau besarnya, tapi yang menjadi nilai di sisi Allah keikhlasannya di dalam melaksanakan amal soleh. Yang ketujuh adalah wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki atau perempuan dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah sedang sendiri di kamar, ingat kepada Allah, ingat akan dosa-dosanya, ingat akan kesalahan-kesalahannya kepada Allah, ingat atas segala pelanggarannya kepada Allah, lalu dia meneteskan air mata karena takut oleh Allah. Hese deui ya, ai ceurik karena sieun ku Allah mah hese. Nah itu yang ketujuh, orang yang zikir kepada Allah, mengingat Allah sampai keluar air mata, fafadat ainahu, bercucuran air mata karena ingat kepada Allah, takut oleh Allah. Sulit itu, sulit, bukan barang mudah. Nanti beda kalau orang sudah nangisnya itu karena takut kepada Allah, setelah nangis tambah baik hidupnya, tambah jauh dari maksiat, lain tambah wani doraka geus jerik teh. Ya, karena ada nangis buaya ya, buaya teh sok ceurik teh. Aya nangis buaya, babari ceurik sih eta mah. Aya nangis buaya. Ini bukan nangis buaya. Betul-betul nangisnya itu karena dari hati, dorongan hati mengingat kepada Allah sampai meneteskan air mata. Kita pikirkan siapa yang kuat terhadap ancaman Allah, azab Allah, siapa? Jangankan azab Allah neraka, di dunia aja. Oleh corona, saha nu wani yang hareupan corona suk saha? Saha nu wani yang hareupan ngalawan corona? Saha nu wani? Saha nu hayang narima corona? Aya nu hayang narima corona? Bujeng-bujeng. Sararea sieun nya. Itu. Komo azab engke di akhirat, ya Allah. Tidak ada apa-apanya adab dunia dibandingkan dengan adab akhirat. Di akhirat itu asyaddul azab, paling berat-beratnya azab dari di akhirat. Tidak ada bandingannya kalau dibandingkan dengan azab di dunia. Tidak ada apa-apanya ini azab dunia dibandingkan dengan azab akhirat. Nah, usahakan kita ini harus ada dari salah satu 7 golongan ini. Usahakan kita ini kalau bisa 7-7-nya ada dalam diri kita. Ya, usahakan agar supaya tergolong dari golongan 7 golongan. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang rajin ibadah kepada Allah. Yang ketiga, 2 orang yang berteman karena Allah. Yang keempat, orang yang cinta terhadap masjid. Yang kelimanya, seorang laki-laki tidak tergoda oleh perempuan yang haram. Juga perempuan tidak tergoda oleh laki-laki yang haram. Apa sebab tergoda itu? Matanya nggak dijaga, matanya nggak dijaga, hancur, rusak, tungtung keur salat teu fokus dina kana salat, keur ngaji teu fokus kana da ingatkan teh anu ditinggali teh tadi di jalan. Nah eta gara-gara teu ngajaga paningali, teu ngajaga soca, bahaya itu. Akhirnya istri yang begitu cantiknya
tidak terlihat kecantikannya. Suami yang begitu gantengnya tidak terlihat kegantengan. Nah, ai awewe nu haram padahal goreng patut minangkana dibanding jeung pamajikan urang teh dengan pagelis kene sebenarnya pagelis pamajikan urang anggar urang umpamana urang katariku eta nu haram karena kita tidak menjaga pandangan. Hati-hati itu pandangan ya. Kita sering melihat yang haram baik di WA, baik di Facebook, baik di di HP. Hati-hati itu akan menjadi penghalang kita. Naudzubillah min dzalik. Yang keenam, orang yang rajin yang sedekah, sehingga sedekahnya itu dia itu orang yang diberi tidak tahu kepada yang memberi. Yang ketujuh, orang yang mengingat kepada Allah dan sampai meneteskan air mata karena takut oleh Allah.